نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah surat kedua ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, alladzina uhsiru, yaitu orang-orang yang terhalang, fi sabilillahi, di jalan Allah. La yastati'una, mereka tidak mampu, darban, berusaha, fil ardi, di muka bumi. Yahsabuhumul jahilu, orang jahil yang tidak mengetahui keadaan mereka menyangka agniya'a, mereka itu orang-orang kaya. Minat ta'affufi, karena menahan diri dari meminta-minta. Ta'arifuhum, kamu mengenal mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. La yas'alunan nasa, mereka tidak meminta-minta kepada manusia ilhafan, dengan memaksa. Wa ma tunfiku, dan apa yang kalian infakkan, min khairin, dari suatu kebaikan atau dari harta, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, padanya, alimun, maha mengetahui. Tafsir, ij'alu shadaqatikum, jadikanlah sedekah-sedekah kalian, lil fuqara'il muslimina, bagi orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin. Alladzina la yastati'una as-safara, yaitu orang-orang yang tidak mampu melakukan safar, perjalanan untuk berdagang. Tolaban lirizki, demi mencari rezeki. Listighalihim, karena kesibukan mereka, bil jihadi fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menerangkan bahwa di antara yang lebih berhak menerima infak dari orang-orang mukmin adalah orang-orang yang terhalang, tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan usaha dikarenakan tidak ada waktu untuk berusaha. Karena keseharian mereka adalah berjihad di jalan Allah. Maka ini adalah orang yang paling utama untuk diberikan infak atau diberikan sedekah. Yazunnuhum man la ya'rifuhum, orang yang tidak mengenal mereka menyangka. Ghairu muhtajina, bahwa mereka tidak membutuhkan ila shadaqati, kepada sedekah. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui tentang bagaimana keadaan orang-orang yang jihad di jalan Allah itu menyangka bahwa mereka itu tidak butuh sedekah, dengan alasan lita'affufihim anis su'al,
karena mereka menahan diri dari meminta-minta. Berdasarkan konteks ini, ada orang yang berhak menerima infak itu, yaitu orang fakir yang kelihatannya berkecukupan dikarenakan tidak mau meminta-minta. Jadi ada orang yang fakir karena terhalang dari berusaha karena jihad di jalan Allah. Ini lebih berhak mendapatkan infak. Yang kedua, orang yang fakir dan kelihatannya berkecukupan, padahal dia fakir, dikarenakan orang ini tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Kemudian ada yang ketiga, yang berhak mendapatkan infak itu adalah orang fakir, orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berusaha. Baik karena lemah, karena lanjut usia, karena sakit, ataupun sebab-sebab yang lainnya. Sehingga dia tidak mampu berusaha. Maka ini berhak mendapatkan infak. Yang keempat adalah orang yang fakir, yaitu mereka yang menghabiskan waktu-waktunya untuk menghafal Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka pun memilih hidup untuk sederhana, tidak menggebu-gebu mencari dunia, dan waktunya dihabiskan untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Jadi 4 poin ini adalah kategori fakir yang lebih berhak untuk mendapatkan infak dari kaum muslimin. Yang pertama, orang yang jihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang fakir yang kelihatan berkecukupan karena tidak mau meminta-minta. Yang ketiga adalah orang fakir yang tidak mampu berusaha karena penyakit, karena lanjut usia, karena lemah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah orang fakir yang mana mereka itu menghabiskan waktu-waktunya untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajari sunnah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama Islam. Ta'rifuhum bi'alamatihim. Ta'rifuhum bi'alamatihim. Kamu mengenali mereka dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Wa asaril hajati fihim. Dan bekas-bekas kebutuhan yang ada pada mereka. Jadi orang fakir ini hanya bisa dilihat dari alamat mereka, tanda mereka, baik dari segi wajah atau dari pakaiannya. Wajah, pakaian ini bisa menjadi tanda bahwa mereka itu betul-betul fakir, membutuhkan infak. Wa asaril hajati fihim, dan bekas-bekas kebutuhan yang ada pada mereka. Lihat dari makanannya, minumannya, dan lain sebagainya. Itu bisa dikenal dari hal itu. La yas'alunan nasa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Bil kulliyati secara keseluruhan. Dia enggan meminta-minta kepada manusia. Karena demi menjaga kehormatan dirinya. Demi menjaga kemuliaan dirinya. Karena dalam Islam, meminta-minta itu hukumnya haram. Kecuali bagi 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mempunyai tanggungan untuk umat. Dia memiliki hutang, tapi untuk umat. Punya utang untuk membangun pesantren, punya utang untuk membiayai anak yatim, punya utang untuk kepentingan-kepentingan umat. Ini boleh meminta-minta sampai terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang yang dibolehkan meminta-minta itu adalah orang yang ditimpa bencana yang menghancurkan harta bendanya. Jadi boleh dia meminta kepada orang lain untuk menegakkan kehidupannya. Setelah dia bisa
hidup secara mandiri, tinggalkan meminta-minta itu. Yang kedua adalah bagi orang yang mendapatkan bencana, yang dengan bencana itu harta bendanya luluh lantah, hancur, tidak yang tersisa. Yang ketiga adalah yang diperbolehkan untuk meminta-minta itu adalah orang yang ditimpa kefakiran. Orang yang ditimpa kefakiran, sampai ada 3 orang yang bersaksi menyatakan dia itu benar-benar telah fakir. Maka orang yang telah dinyatakan oleh 3 orang dia benar-benar fakir diperbolehkan untuk meminta-minta sampai mampu menegakkan kehidupannya. Selain dari orang 3 ini, ketiga orang ini, maka meminta-minta hukumnya haram. Kemudian, orang fakir yang dia jihad di jalan Allah, yang tidak mau meminta-minta, yang menghabiskan waktunya untuk belajar menghafal Al-Quran, yang sudah tidak mampu lagi berusaha, ya. Mereka menjaga diri mereka dengan tidak meminta-minta. Wa in sa'alu, dan sekalipun mereka meminta, ittiraron, itu pun karena terpaksa. Itu pun karena darurat, karena terpaksa. Lam yulihhu fis-su'ali, dan mereka tidak akan ngotot dalam permintaannya. Mintanya karena itu kondisi terpaksa, darurat. Kalaupun meminta, tidak mendesak, tidak maksa, tidak ngotot. Itu diantara orang yang berhak mendapatkan infak, yang mana mereka menjaga kesucian, kehormatan, kemana dirinya dengan tidak meminta-minta kepada manusia. Kemudian, wa ma tunfiqu min malin, dan apa yang kalian infakkan dari suatu harta, fisabilillah, di jalan Allah, fala yakhfa 'ala Allahi syai'un minhu, maka tidak ada sesuatu pun darinya yang luput dari Allah, yang tersembunyi dari Allah. Wa sayajzi 'alaihi, dan Allah akan membalas atasnya, au faral jaza, dengan balasan yang sempurna, wa atammahu, dan maksimal, yaumal kiamati, pada hari kiamat kelak. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang muslim, orang mukmin, kepada mereka yang berhak menerima infak akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan kelak di yaumul kiamah. Wabillahi taufiq. Wassalamu